Sampai satu titik, hakul yakin Ba'alawi bukan turunan Nabi. Ini ceritanya panjang. Teman-teman, seperti diketahui bahwa polemik tentang nasab sampai saat ini belum juga berhenti. Bahkan disayangkan melahirkan berbagai macam hal yang sangat tidak produktif, baik perdebatan yang tidak berujung, konflik di media sosial, diskusi yang tidak terarah. Bahkan belakangan ini kita mulai juga melihat Ustadz Adi Hidayat beri pesan keras kepada para begal nasab di dalam polemik nasab yang belum pakai selesai sampai sekarang, teman-teman semuanya. Mari kita lihat dulu penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ceramah Rhoma Irama seperti apa, teman-teman semua, di dalam membatalkan nasab para Habib Ba'alawi, ya kan. Nauzubillahi min zalik. Kita lihat dulu videonya, teman-teman semuanya. Sampai satu titik, hakul yakin Ba'alawi bukan turunan Nabi. Ini ceritanya panjang. Ketika saya berusia 20 tahun, waktu itu saya masih menjadi remaja masjid, ya. Ada satu tabligh ceramah agama di Masjid Ar-Rahmah di Tebet Timur, Jakarta Selatan. Nanti kalau siapa yang ke Jakarta, cari Tebet Timur. Di situ ada Masjid Ar-Rahmah, masjid lama, masjid tua. Itu tempat saya nongkrong-nongkrong dulu masih remaja di situ. Nah, ketika ada sebuah ceramah agama di sana, adalah seorang Habib tabligh dan saya mewakili pemuda masjid waktu itu. Tabligh ini, Habib ini bilang begini, "Hei, kalau ada seorang Habib, anak Habib, dia mabuk-mabukan, dia berzina, dia berjudi, dia mencuri, jangan kata apa-apa." Ini orang Betawi nih Habibnya nih. Ojo muni opo-opo. Menengke ae ngono. Biarkan saja. Itu dia cucu Rasulullah. Dia ahli surga. Jangan dikata apa-apa, ojo muni apa-apa, menengai. Itu saya merasa terganggu dengan statement itu. Waduh, ini kayaknya bertentangan dengan al-Islam. Maka ketika giliran saya naik, saya bicara, Alafubib, anak koreksi antum. Setahu saya baca satu firman. Qala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Hai manusia, aku telah menciptakan kalian dari seorang laki dan perempuan. Dari sana aku jadikan kamu berbangsa-bangsa. Dari bangsa-bangsa itu aku jadikan kamu bersuku-suku. Contohnya Indonesia, bangsa Indonesia. Tidak kurang dari 700 suku lebih. Bayangkan, ada Sunda, ada Jawa, Aceh, Padang, Batak, dan banyak lagi yang lainnya. Apa perintah Allah? Lita'arafu. Saling mengenal. Lita'arafu, saling menghormatilah. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Ketinggian derajatmu di sisi Allah bukan dari mana bangsamu, bukan dari tinggi berapa jabatanmu, bukan dari berapa banyak hartamu, tapi sebanyak apa takwamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la fadla li 'arabiyyin 'ala ajamiyyin illa bi taqwa. Tidak ada kelebihan bangsa Arab dari yang bukan Arab kecuali takwa. Gitu Bib, saya bilang. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aidan, al-jannatu lil muttaqina walau kana 'abdan habasyian, wan naru lil 'asina walau kana sayyidan quraisyan hashimiyan. Surga itu buat orang-orang yang bertakwa walaupun dia budak dari bangsa Habsyi, dan neraka untuk orang-orang ahli maksiat walaupun dia sayyid Bani Quraisy, Bani Hashim, yang ini keturunan Nabi semuanya. Bahkan Rasulullah mengatakan, "Lau anna Fatimah binti Muhammadin sarqat laqatta'tu yadaha." Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, aku potong tangannya. Inilah al-Islam, dinul khalis. Rasulullah SAW adalah seorang nabi yang demokratis, tidak nepotis. Paham?
ini saya sampaikan. Ramai itu masjid malam itu. Wah ini Bang Haji ini. Waktu itu saya sudah mengcounter mereka. Arti bukan mengantar. Mengapa? Mengadakan perbandingan seperti itu. Besoknya dipanggil saya Gus. Iya. Sama sesepuh Habib. Yang notabene bapaknya juga. Iya. Ente ngomong apa semalam di masjid? Saya jelaskan bla 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 bla. Habis ada Habib ngomong begini, maka saya jawab bla 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 bla. Mohon koreksi Habib, saya bilang. Apa dia bilang? Yang ente katakan semuanya benar. Nggak ada yang salah. Tapi tolong ucapan kayak gitu jangan disampaikan lagi kepada umat di mana-mana. Cukup di situ aja semalam aja. Kenapa Habib? Agar tidak mengganggu ukhuwah Islamiyah. Ini astagfirullahalazim. Saat itu saya sempat berpikir mungkin benar juga ya. Dan saya lihat waktu itu belum terlalu berbahaya ini Abah Alwi ini. Oke, makanya saya telenai di perut tuh. Sampai umur 78 tahun sekarang ini. Berapa tahun? Dari umur 20 sampai 78. 58 tahun saya pendam dalam perut kelakuan Mbak Alawi itu. Dan saya melihat dalam perjalanan saya ini. Saya dulu pemain musik di 2 dunia. Pada satu malam minggu saya main band dengan lagu-lagu barat. Dan pada malam minggu lain saya nyanyi lagu-lagu orkes Melayu dengan lagu India. Tumpah sai kayak gitu. Jadi yang saya tahu Habib dulu itu banyak tukang orkes. Pemain suling Habib, pemain mandolin Habib, pemain gitar Habib. Yang joget Habib juga. Pada mabuk, joget mabuk. Ini gue cerita pengalaman, Beb. Pengalaman saya nggak mau kata orang nggak. Yang saya alami. Nah, itu Habib yang dulu muda mabuk itu. Beberapa tahun yang lalu ketemu saya sudah bersorban, berjubah. Tapi masih mabuk. Wallahil azim. Tidak kata orang, ini semua yang ceritakan pengalaman saya. Pengalaman saya sendiri. Ente keren banget, Wi. Namanya ujungnya Wi. Nggak usah saya bilangin nama saya. Wi, lo jadi ulama, Wi. Iya biasa dah. Kok mulut lo bau minuman sih, Wi? Emang apa? Gua minum masuk aja di air putih. Pengalaman saya dengan Habib ini. Satu saat, ini memang teman saya Habib melulu zaman dulu, zaman muda itu. Ya, saya main catur dengan seorang anak Habib yang diyakini waliullah. Bapaknya ini Habib Anu, nggak perlu saya sebut namanya, tapi populer di kalangan Habib. Habib Anu min jumlatil aulia, saya nggak sebutkan namanya. Ini saya cerita kisah saya sendiri, saya nggak kata orang lain. Main catur, nggak lama azan asar. Allahu akbar. Saya bilang, Mat, namanya Mamat. Mat, sholat dulu ya azan tuh. Alah, ngapain sholat? Itu sholat bikinan njit gue. Tenang aja lo, gak ada apa-apa, gak usah sholat. Itu kelakuan mereka seperti itu. Ternyata begitu ada polemik nasab, mereka sering mengklaim kita nih ahlul bait, kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ini Siti Sarah ini nggak percaya, ketawa dia, dipikir ini manusia biasa yang datang, padahal malaikat. Oh mana mungkin, saya udah tua mau dikasih anak sama Allah, dia tertawa. Qalu ata'jabina min amrillah rahmatullahi wabarakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Malaikat itu berkata, hei, apakah kamu ragu tentang perintah Allah yang memberikan rahmat dan barokah kepada kamu ahlul bait? Innahu hamidum majid. Allah itu maha terpuji dan maha mulia. Nah, ahlul bait Nabi Ibrahim saat itu siapa? Satu, Ismail. Yang kedua, Siti Hajar. Yang ketiga, Sarah. 3 orang ini ahlul bait. Ketika punya anak namanya Ishak, setelah diberi anak, maka ahlul bait Nabi Ibrahim 4 orang. Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak 12. Ini bukan ahlul bait Nabi Ibrahim. Nabi Yakub dan 12 putranya
itu adalah zuriyah Nabi Ibrahim, itrah Nabi Ibrahim, alu Ibrahim, bukan ahlul bait Ibrahim, paham? Nah kalau Ba'alawi gini hari, yang udah sering ngaku-ngaku ahlul bait, lucu apa kocak? Ini memanipulasi Al-Quran. Makanya mereka berbuat sewenang-wenang karena di sana ada kalimat innama yuridullahu liyudhhiba ankum rijsa ahlal bait wal yutahhirakum tatheera. Sesungguhnya Allah akan membersihkan dosa-dosamu dan akan mensucikan kamu sesuci-sucinya wahai ahlul bait. Ini dia pegang. Ini didoktrinkan kepada turunannya sehingga mereka merasa bebas melakukan kejahatan apapun karena mereka akan dibersihkan dari dosa dan akan disucikan sesuci-sucinya. Kalau kalian baca Al-Ahzab 28 sampai 33 jelas sekali bahwa ada satu kalimat. Teman-teman, seperti diketahui bahwa polemik tentang nasab sampai saat ini belum juga berhenti, bahkan disayangkan melahirkan berbagai macam hal yang sangat tidak produktif, baik perdebatan yang tidak berujung, konflik di media sosial, diskusi yang tidak terarah. Bahkan belakangan ini kita mulai juga melihat turunan-turunan konflik di media sosial itu ke dunia nyata, sampai terlahir tindakan-tindakan yang tidak kita harapkan. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, namun juga diiringi dengan ketegasan yang penuh, saya menyarankan dan menghimbau kepada seluruh pihak untuk menghentikan seluruh polemik, diskusi, perdebatan terkait dengan nasab ini, karena kita sangat menimbang dampaknya, akibatnya, dan tentu kita semua khususnya para ulama, para kiai, para ustadz sangat memahami tentang tuntunan agama kita, bagaimana menghadirkan nilai-nilai keutamaan dalam menjaga kerukunan, islah, menjaga maqasid syariah yang 5 aspek itu. Dan tentu kita juga memahami untuk menyelesaikan satu persoalan ada tempat-tempatnya yang tertentu. Untuk itu, bila pun kita bagi dua persoalan ini, ada persoalan yang terkait dengan ranah ilmiah, ada baiknya kita selesaikan dengan cara-cara yang ilmiah, sebagaimana kita telah terbiasa dengan itu semua, khususnya dalam pembahasan-pembahasan fiqih. Saya sarankan akan lebih baik bila di sini seperti MUI menjadi wadah misalnya, wadah yang baik untuk menguji berbagai macam masalah-masalah yang diajukan, khususnya terkait dengan polemik nasab ini. Silahkan diujikan di tempat yang baik. Tentu tidak bisa disebut sebuah pemikiran yang komprehensif, apakah itu namanya tesis atau yang lainnya, kalau belum diuji. Ya, untuk itu ada baiknya hal-hal yang dipersoalkan, baik itu pihak penyoal ataupun juga yang disoal, lalu duduk di situ sebagai penengah para ulama-ulama untuk menilai dengan standar-standar keilmuan yang memang pakemnya telah kita ketahui bersama, sistematikanya juga telah disusun oleh para ulama, telah kita ketahui. Tentu membahas ilmu nasab, ya kita turunkan dengan turunan sistematika ilmu nasabnya. Bila yang disoal nasab, tentu yang dibahas dengan pendekatan ilmu nasab. Bila disoal masalah yang lain, tentu pendekatannya dengan kodifikasi ilmu-ilmu yang telah ada dan dihadirkan oleh para ulama. Nah, saya kira dengan metodologi seperti itu secara ilmiah itu sangat mudah didudukkan, sangat bisa didiskusikan, sehingga tidak menjadi liar. Setiap orang bisa bikin acara, yang satu buat podcast, yang satu membuat tayangan tertentu, sehingga benturannya terasa sampai di akar masyarakat, saling berbalas komentar yang tidak menemukan titik temu, dan ini terasa sangat mengganggu. Bila memang yang disoal ini masalah perilaku, masalah etika, tentu kita harus pisahkan. Nasab hal tersendiri, penyimpangan dari perilaku adalah hal tersendiri. Tentu bila ada yang menyoal, ini menjadi catatan secara internal. Pihak yang tersoal dari kalangan-kalangan tertentu ada baiknya mendata dengan bukti-bukti yang ada, video-video atau laporan-laporan, menjadi satu perbaikan internal yang sangat disyukuri. Lantas kemudian dilakukan semacam perbaikan-perbaikan secara internal, memberi pengingat, ya, meluruskan berbagai hal yang disampaikan dengan bukti-bukti yang nyata bahwa itu adalah sebuah pelanggaran atau sebuah penyimpangan, dan ditampilkan narasi-narasi yang baik, ya, dari sisi internal itu, sehingga memberikan keteduhan.
Jika penyimpangan itu merupakan tindakan penyimpangan hukum, ya kita memiliki skema hukum tertentu yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi saya kira kita pisahkan antara persoalan dalam tanda petik ilmiah atau argumentasi tertentu, ya, sehingga bisa menjadi argumen, tidak menjadi sentimen. Ini problem utamanya. Kemudian yang kedua, masalah perilaku kita pisahkan. Jadi jangan karena persoalan perilakunya lalu yang ingin dihancurkan misalnya nasabnya, na'udzubillah min dzalik. Ini kan persoalan. Ya, kalaupun ini menjadi satu bahan kajian, maka tempatkan di ranah ilmiah dengan cara yang benar. Yang kita khawatirkan adalah dua hal. Yang pertama, ini bagi masyarakat awam juga perlu diketahui. Dalam pandangan Islam, nasab ini persoalan yang sangat sensitif. Mau kita melakukan pendekatan dengan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang tersambung pada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, saking sensitifnya Nabi memberikan pengingat. Jika nasab yang benar itu kemudian sengaja diputus, maka resikonya adalah kufur. Ma min rajulin idda'a, tidaklah seorang lelaki mengaku li ghairi abihi, kepada menasabkan sesuatu kepada yang bukan dari bapaknya, jalur nasabnya, fahuwa kufrun, maka dihukumi dengan kufur. Ya, jadi kalau ada seseorang yang dengan pandangan tertentu mencoba memutus nasab seseorang yang sudah valid, tercatat, terbukti, dan ternyata nasab itu benar, kemudian mencoba untuk diputus, maka resikonya kufur. Ini kan masalah. Nah, kemudian juga dalam hal yang sama, ketika ada seseorang menisbatkan yang bukan kepada nasabnya, maka falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kalau seseorang mengaku-ngaku bagian dari nasab yang bukan nasabnya, maka tempatnya juga di neraka. Nah, oleh karena itu ini persoalan yang tidak mudah. Ya, jadi jangan ditarik ke ranah kalangan masyarakat awam. Selesaikan di ranah ilmiah, ada pengujinya, ada hakimnya, ada bukti-buktinya, ada sistematikanya, sehingga tidak nanti banyak orang terjebak pada satu masalah yang ini jadi problem kemudian hari saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang akan bertanggung jawab kalau tiba-tiba ada orang mencaci maki nasab tertentu, kemudian tidak seperti kenyataannya, dan dia menghukumi terputus, lalu terkena kemudian dengan ancaman hadis ini, yang bertanggung jawab siapa? Kan jadi masalah. Nah, jadi nasab itu sangat sensitif, dinisbatkan kepada yang bukan dari turunannya masalah, mengaku-ngaku bermasalah, berbangga-bangga juga masalah. Ya, kita ketahui bersama dalam hadis riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, hadis riwayat Muslim, ketika seseorang menjelang sholat berbangga-bangga dengan nasabnya, dengan kakeknya. Ya, satu mengatakan kakeknya ini, satu mengatakan kakeknya ini, maka Nabi merespon dalam doa yang tidak itu. Ya, sami Allah liman hamidah rabbana wa lakal hamd, sampai ke ujungnya wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya, tidak ada yang lebih unggul, kakeknya si fulan atau kakeknya si fulan. Ini memberikan kesan bahwa nasab itu pada akhirnya di hadapan Allah, ya, keseluruhannya itu akan sirna seluruhnya kecuali amal saleh kita, kecuali nilai-nilai kebaikan kita. Ya. Nah, inilah poin-poin yang barangkali penting menjadi catatan. Tetap penghormatan itu mesti ada. Ya, kepada siapapun kita diajarkan untuk saling menghormati, dan kita telah khatam dengan itu semua. Ya, jangan kita hanya mengambil dalil inna akramakum indallahi atqakum. Ya, yang paling mulia adalah ketakwaannya di hadapan Allah. Nah, di antara nilai takwa itu adalah menghormati orang lain. Di antara takwa itu menyambung silaturahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Jelas ayatnya. Ini ayat pertama. Hai semua manusia, tingkatkan takwamu kepada Allah, Rabb yang menciptakan engkau dari bapak yang satu. Kemudian ada istrinya jadi ibu kalian, ada Adam, ada Hawa, menyebar jadi keturunan, ada laki-laki, ada perempuan. Bertakwalah kepada Allah yang dengan itu kalian meminta untuk menyambung silaturahim. Jadi menyambung silaturahim, saling menghormati, saling menghargai dengan siapapun, bagian dari takwa. Nah, ini kan agak miris, kita mengambil narasi takwa untuk mengatakan yang paling tinggi di hadapan Allah adalah ketakwaannya. Tapi saat yang bersamaan juga ada sifat untuk mencela orang lain, mencela nasab orang lain. Ini bukan sesuatu yang proporsional. Jadi mari sekali lagi, saya tidak menjadi pribadi yang lebih baik dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya. Kita semua punya kekurangan, punya kesalahan, punya celah, itu pasti. Tapi akan lebih baik bila kita dudukkan itu semua menjadi sebuah energi untuk saling menguatkan, membangun silaturahim. Alhamdulillah, dengan adanya dan Allah izinkan isu ini terangkat, tentu kita akan punya banyak hikmah. Hikmah yang selama ini tidak bisa kita dapatkan. Di antaranya apa? Hubungan silaturahim antara habaib dengan generasi yang wali songo, Masya Allah,
Dua-duanya adalah generasi mulia, kontribusinya tinggi ya dalam konteks kehidupan berbangsa bernegara. Ini saatnya bersatu, kemudian membangun tali ukhuwah yang kuat, bersinergi membangun bangsa ya dalam situasi global yang tidak mudah saat ini. Tantangannya banyak. Masyarakat banyak masalah. Ya, banyak persoalan. Persoalan lapar, persoalan moral. Ya, kalau sekarang pertikaiannya ada di unsur-unsur yang setidaknya harusnya menjadi teladan, kan jadi masalah yang sangat repot. Oleh karena itu saya ingin mengembalikan sekali lagi bahwa mari kita bedakan persoalan nasab ini dengan persoalan perilaku. Ya, kalau memang ada perilaku yang menyimpang, maka kita tempatkan persoalan etik, persoalan moral diperbaiki, internalnya diperbaiki. Bila ada masukan kepada habaib dan ini nyata, ada pembuktiannya dengan segala kerendahan hati, diperbaiki di internal habaibnya. Bila memang ada penyimpangan terkait hukum, diproses seperti Nabi mengajarkannya. Bila memang yang umumnya juga berlaku yang tidak baik, diperbaiki, lalu kita sambungkan jadi islah untuk saling menyatu dalam kebaikan. Bila persoalannya terkait dengan nasab, ada soalan tertentu, maka kembali lagi, tempatkan di ruang waktu yang tepat. Di ruang yang tepat, di waktu yang tepat. Karena itu saya kira ini dengan segala hormat ya pada isu-isu kemasyarakatan ini, MUI ini tidak boleh menjadi satu figur tunggal pada personal-personal, harus jadi figur lembaga. Ya, saya kira sebagai satu lembaga ini kami memberikan dorongan yang kuat pada isu-isu yang dirasakan sudah meresahkan, ya berpotensi konflik di masyarakat. Ada baiknya untuk bisa memanggil itu, menempatkan, membuat sebuah tim khusus untuk menjadi penilai ya dan didudukan untuk bisa didiskusikan dengan cara yang baik, dengan sistematika yang benar. Ini sudah tidak produktif ya, apalagi juga sudah mulai muncul komentar dari ulama-ulama dari luar, baik yang diinfokan, membawa komentar. Ini bukan hal yang baik dari sudut pandang manapun. Maafkan saya, tidak ada maksud apapun kecuali untuk menyayangi semuanya. Saya menyayangi seluruhnya. Wali Songo saya sayangi, habaib saya sayangi, para ustadz, para kiai semuanya. Bahkan bukan hanya orang Islam, non-Muslim pun, semua masyarakat Indonesia khususnya, dalam satu kesatuan negara tercinta. Sebentar lagi kita akan merasakan dan menikmati nikmat kemerdekaan. Mari kita isi nikmatnya dengan nikmat kerukunan. Nikmat sila ketiga, persatuan Indonesia. Semua bersatu, semua bersinergi membangun negeri, tepikan yang kurang baik, mulai berbenah menjadi lebih baik, dan semoga Allah mengampuni kita semua dan menyatukan dalam satu barisan di bawah panji umat Nabi Muhammad SAW yang kita rindukan dan kita cintai. Maafkan saya, semoga berkenan. Adi Hidayat, astagfirullah wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pesan dari Ustadz Adi Hidayat ya teman-teman semua. Semoga para mukimat bisa mengambil hikmah daripada penyampaian Ustadz Adi Hidayat mengenai polemik nasab yang tidak pakai selesai teman-teman semuanya, ya kan? Nauzubillahi min zalik teman-teman semua. Orang-orang yang membenci para habaib itu rugi teman-teman semua, ya kan? Nauzubillahi min zalik. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe MPH channel, bantu tembuskan 100.000 subscriber ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum.